Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa malana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul Afadil yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Bapak Andin Hadianto beserta seluruh jajaran, para direktur, para pejabat eselon 2, kemudian juga seluruh insan perbendaharaan, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan Allah, juga moderator, kawan akrab yang sudah saya kenal sejak tahun 1996 ya, berarti sudah berapa tahun, 24 tahun yang lalu, Mas Jadir, barakallahu fikum. Sebuah kehormatan pada kesempatan pagi hari ini kami diberi kesempatan oleh Allah untuk berbincang dengan Bapak Ibu sekalian insan perbendaharaan. Kita unjukkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang agung ini, berhimpun di Sayyidul Ayyam di hari Jumat. Kalau orang Jawa ditambahi Jumatnya Jumat Kliwon, bulannya bulan Suro gitu ya. Kalau kita ya ini Muharram dan ini adalah Sayyidul Ayyam. Muharram adalah bulan yang mulia dan Jumat adalah hari yang mulia. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, kita semua mendapatkan keutamaan bermajelis ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi sedikit pun jua. Bahwa langkah-langkah kita pagi ini mudah-mudahan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah adalah momentum yang dipilih oleh musyawarah di bawah pimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab selaku Amirul Mukminin, selaku khalifah pada saat itu, dalam menetapkan acuan untuk kalender hijriyah yang akan dipakai oleh kaum muslimin. Jadi pada waktu itu ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita jadikan tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tahun untuk awal kalender hijriah, yaitu tahun pertama, awal kalender Islam. Tahun pertama Islam akan dimulai dari tahun kelahiran Nabi SAW. Tapi disampaikan bahwa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau dijadikan acuan maka akan membuat kaum muslimin sebagaimana kawan-kawan Nasrani yang menjadikan tahun kelahiran Nabi Isa sebagai awal ya. Di Islam ini, kata Sayyidina Umar, adalah sebuah risalah, bukan sebuah acuannya kepada sosok, bukan kepada seorang figur, tetapi lebih kepada risalahnya. Maka lalu ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai acuan. Nah, ini juga dianggap akan justru membuat kaum muslimin dalam keadaan muram, ya, karena tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dikenang dengan kesedihan, dikenang dengan keadaan yang berat, ya. Disebutkan Anas ibnu Malik, tidak ada hari di Madinah yang lebih cemerlang daripada ketika Rasulullah SAW hadir. Dan tidak ada hari di Madinah yang lebih gelap, lebih muram, lebih suram suasananya dibandingkan ketika Nabi SAW wafat. Jadi kemudian mengarahlah itu kepada bagaimana kalau yang dijadikan sebagai acuan, patokan adalah tahun di mana Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinatul Munawwarah. Kenapa bukan tahun ketika wahyu pertama turun? Betapapun penuh perjuangan hari-hari di Makkah, akan tetapi kaum muslimin merasakan berislam di Makkah masih serupa sebuah proses yang belum bisa paripurna,
mereka belum berada dalam kedaulatan penuh untuk menegakkan agamanya. Mereka belum berada dalam kemerdekaan yang bebas untuk melaksanakan syiar-syiar ibadahnya. Mereka belum dalam keadaan yang berdaulat untuk menegakkan agama, menegakkan iman, menegakkan ibadah, menegakkan semua isi wahyu yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan mereka. Maka lalu dipilihlah tahun hijrah sebagai tahun acuan untuk menentukan tahun pertama kalender Islam yang kemudian disebut sebagai kalender Hijriyah. Karena diacukan kepada tahun di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Jadi signifikansi peristiwa hijrah itu adalah berpindahnya kaum muslimin dari ketertindasan menuju kedaulatan. Berpindahnya kaum muslimin dari keadaan mereka kesulitan untuk menegakkan syiar-syiar ibadah, dalam keadaan terintimidasi, teraniaya, tersakiti, ya, berada dalam ancaman-ancaman, tekanan-tekanan, menuju kepada kebebasan untuk melaksanakan syiar-syiar ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi bangsa Indonesia menarik sekali bahwa tahun ini momentum Hijriyah, ya, awal perhitungan kalender Hijriyah di tahun ini kita bertepatan kemarin masuknya dalam bulan Agustus, ya, ketika kemudian kita juga merayakan proklamasi kemerdekaan. Karena memang sangat erat kaitannya hijrah dengan kemerdekaan, hijrah dengan kebebasan, hijrah dengan kedaulatan untuk bertindak sesuai dengan hati nurani, untuk bertindak lepas dari paksaan, tekanan, untuk bertindak dengan merdeka, dengan bebas menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insan perbendaharaan sekalian, ini juga menjadi satu momentum kebangkitan bagi umat Islam, di mana Rasulullah SAW mulai secara berdaulat penuh mengatur kehidupan kaum muslimin di Madinatul Munawwarah. Di Makkah, meskipun Rasulullah SAW adalah pemimpin kaum muslimin, tapi tentu beliau terbatas di dalam memimpin dan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, telah menyatakan diri bersyahadat bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya. Beliau bisa memberikan pengarahan-pengarahan, bisa memberikan pengajaran-pengajaran. Tetapi ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya, maka tentu kalau misalnya Umayyah bin Khalaf tidak mau menjual Bilal kepada Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW dan umat Islam yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Qadarullah, falhamdulillah, waktu itu Abu Bakar berhasil membeli Sayyidina Bilal dan kemudian memerdekakannya. Meskipun Rasulullah bisa mengajar, bisa memberi semangat, bisa memberi motivasi, tapi penyiksaan yang menimpa Khabbab ibn al-Arat, di mana dia dipanggang di atas besi membara sampai punggungnya melepuh gitu ya, dan akhirnya lepuhan di punggungnya ini pecah, meneteskan cairan tubuhnya, memadamkan bara api di bawah. Atau kemudian yang menimpa keluarga Yasir, ya, Sumayyah istrinya dibunuh dengan ditusuk tombak tembus dari selangkangan sampai ke kepala beliau radhiyallahu anha, sehingga dia menjadi syahidah pertama dalam Islam. Yasirnya sendiri mati di atas pancangan tiang yang digunakan untuk menyiksanya, putranya Ammar, ya, harus sampai saking kerasnya siksaan yang menimpa beliau, beliau terpaksa mengungkapkan kalimat kekufuran dalam menahan beratnya siksaan, meskipun hati beliau tetap tunduk dan tetap tentram dengan keimanannya. Subhanallah, ya, apa yang dapat dilakukan Rasulullah hanyalah menyemangati, hanyalah menguatkan, hanyalah menasihatkan sabar kepada kaum muslimin yang berada di Makkah, sementara beliau mengalami keterbatasan-keterbatasan di dalam memimpin kaum muslimin yang telah beriman ini.
Adapun ketika kemudian hijrah ini dilaksanakan, Nabi SAW disambut dengan baik di Madinah, bahkan bukan hanya oleh kaum muslimin, tetapi juga oleh para penduduk Madinah secara umum, dari kalangan orang-orang yang masih musyrik, maupun juga orang-orang yang berasal dari golongan ahli kitab, orang-orang yang menjadi pengikut Taurat, ya, yang kemudian telah menghuni kota Madinah sejak beberapa waktu sebelumnya. Kepemimpinan Rasulullah diakui dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengatur kehidupan kaum muslimin di Madinah, menyuburkan ibadah, ya, menyuburkan ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin, solidaritas satu sama lain, dan mengikat perjanjian kepada orang-orang ahli kitab maupun kaum musyrikin untuk bersama-sama menjadi orang-orang yang menjaga kota Madinah untuk kepentingan bersama. Madinah menjadi milik bersama, tanggung jawab bersama, dilindungi bersama, ya, dijaga bersama di antara komunitas-komunitas ini dengan kepeloporan dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Beliau bahkan berhasil mendamaikan konflik yang telah terjadi berkepanjangan di antara dua penduduk asli kota Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, sehingga akhirnya seluruh penduduk Madinah mengakui beliau Rasulullah SAW sebagai pemimpin, dan kehidupan kaum muslimin menjadi teguh berdaulat dalam melaksanakan ibadah dan syiar-syiarnya. Maka inilah pertimbangan utama mengapa momentum hijrah dijadikan sebagai satu titik awal perhitungan kalender Islam di masa Sayyidina Umar ibn Khattab yang kemudian dipakai sampai hari ini. Kalau Rasulullah SAW sendiri, sebenarnya beliau berhijrah itu menurut para mu'arrikh, menurut para ahli sejarah adalah di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi SAW itu lahir bulannya Rabiul Awal, hijrah bulannya Rabiul Awal, dan beliau wafat juga bulannya Rabiul Awal. Jadi hampir fase-fase kehidupan penting Nabi SAW itu Allah pilihkan di bulan Rabiul Awal. Nah, kenapa kemudian tahun Hijriah ini dimulai perhitungannya dari Muharram? Sebenarnya sebelum Sayyidina Umar menetapkan tahun pertama Hijriah ini dengan acuan tahun hijrahnya Rasulullah SAW, ya, kaum muslimin sudah memiliki kalender. Bulan itu sudah 12 jumlahnya, seperti difirmankan Allah dalam Al-Quran. Bahkan ketika dia menciptakan langit dan bumi, 12 bulan ini sudah ditetapkan, dan ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, ya, yang kemudian menjadi bulan yang dimuliakan oleh kaum muslimin dan juga dimuliakan oleh orang-orang sebelumnya. Orang Quraisy juga memuliakannya, para ahli kitab juga memuliakannya. Ini adalah bulan-bulan yang agung yang kemudian Allah tambahkan untuk kaum muslimin bulan yang paling mulia di antara yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Jadi perhitungan kalender bulan-bulannya ini sudah diketahui, sudah maklum, bahkan sejak sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan perhitungan-perhitungan itu, akan tetapi dijadikan acuan sebagai tahun pertama adalah tahun hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian maka seluruh hal yang lain itu diacukan kepada hijrah. Misalnya Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu pertamanya pada tahun ke-13 sebelum hijrah. Ya. Kemudian beliau SAW ini ditinggal wafat oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha pada tahun 2 sebelum hijrah. Ya, tahun 11 kenabian itu tahun 2 atau tahun 3 sebelum hijrah. Jadi ini menjadi acuan, ya. Acuan sebagdanya kita sekarang misalnya berada di tahun 1442 Hijriah. Itu untuk kita semuanya jadi tahu bahwa Rasulullah SAW itu melaksanakan hijrah, mengubah masyarakat Islam, ya, meloncat dari ketertindasan menuju kepada kedaulatan itu pada 1442 tahun yang lalu dalam hitungan secara perhitungan Qamariyah berdasarkan peredaran bulan. Hadirin hadirat insan perbendaharaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum hijrah ini momentum kebangkitannya kaum muslimin. Kita sebagai umat Islam juga seharusnya memaknai hijrah
baik secara pribadi maupun secara mungkin institusi atau secara komunal, secara bersama-sama, sebagai momentum kita juga untuk bangkit, untuk menjadi lebih baik. Dalam bahasa Arab, kata hajaro yahjuru hajron itu adalah punya makna meninggalkan, menjauhi, menghindari sesuatu. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa Rasulullah SAW di awal risalah, di awal turunnya wahyu, di awal beliau mulai berdakwah, itu diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang kafir Quraisy dan perbuatan-perbuatan keji mereka. Itu pun perintah Allah dengan kalimat yang sangat indah. Wahjurhum hajran jamila. Kata Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wahjurhum, dan jauhilah mereka, hajran, dengan cara menjauh, jamilan, yang indah, yang bagus, yang cantik, yang elegan bahasa kita. Inilah sifatnya orang beriman. Bahkan ketika mereka menghindar dari keburukan, mereka menghindar dengan indah, dengan anggun, dengan tidak bikin kisroh ya bahasa Jawanya, tidak bikin keributan, dengan tidak bikin justru membuat orang semakin jauh dan membenci kebenaran. Wahjurhum hajran jamila, dijauhi dengan cara menjauh yang baik, yang indah, yang elegan. Jadi kalau dalam suratul Al-Furqan, kita mendapati salah satu sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu kaum muslimin itu punya sifat itu ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak ngomong oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang kemudian ignorant, bahasa Inggrisnya itu ignorant, itu kadang-kadang bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu ya, berbeda. Nah, ketika orang-orang ignorant itu mengajak mereka bicara, mereka qalu salama. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tidak setuju bukan berarti mencaci maki, tidak setuju bukan berarti menyalah-nyalahkan, tidak setuju bukan berarti menjelek-jelekkan ya, tidak memaki-maki apalagi mengumpatkan kalimat-kalimat yang kotor itu. Tidak. Seorang mukmin, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang yang ignoran ini, mereka mengungkapkan kalimat-kalimat keselamatan, kalimat yang indah, kalimat yang tidak menyinggung perasaan, kalimat yang enak didengar. Wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Dan bahkan orang-orang yang ibadur rahman itu, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu, ketika mereka berjalan melewati hal-hal yang tidak berguna, al-laghu, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang ya sesuatu yang sia-sia sifatnya, marru kirama, mereka lewat, mereka berlalu kiraman, dengan cara yang mulia, dengan cara yang sangat-sangat agung, dengan menunjukkan betapa indahnya menjadi seorang mukmin, dengan menunjukkan betapa nikmatnya hidup sebagai seorang muslim, dengan menunjukkan betapa luar biasanya kalau kita sudah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu wahjurhum hajran jamila. Kemudian orang Arab menambahkan huruf alif menjadi hajaro, yuhajiru, hijratan. Nah, apa bedanya? Kalau hajaro, yahjuru, hajran itu menghindar, menjauh, ya, meninggalkan. Tetapi kalau hajaro, yuhajiru, hijratan, selain ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Kalau cuma hajaro, yahjuru, hajran, ya ninggalin, random aja, acak aja ninggalin. Itu pun harus dengan cara yang indah. Tetapi kalau hajaro, yuhajiru, hijratan, ada yang ditinggalkan, ada yang dituju dengan maksud tertentu. Ya, gitu ya. Maka para ulama secara syar'i memberikan ta'rif, definisi tentang hijrah itu meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita dari meraih keridhaan Allah, menuju kepada segala sesuatu yang memudahkan kita untuk meraih keridhaan Allah. Ya, jadi menghindari atau menjauhi sesuatu, meninggalkan sesuatu yang menghalangi kita dari meraih keridhaan Allah, menuju segala sesuatu yang memudahkan kita untuk meraih keridhaan Allah. Dalam makna yang khusus secara kontekstual tadi sudah disebutkan oleh Pak Dirjen bahwa di masa Nabi SAW ada hijrah khusus, hijrah ke Habasyah ya, dengan tujuan-tujuan tertentu,
maksud-maksud tertentu dilaksanakan oleh orang-orang tertentu, ya tidak semua sahabat diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah, tetapi dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hijrah ke Yathrib yang nanti akan menjadi Madinatil Munawwarah, itu ya juga dilaksanakan dengan tuntutan-tuntutan tertentu kepada seluruh kaum muslimin pada saat itu. Ya, hijrah ini menjadi perintah yang umum, diperintahkan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin untuk meninggalkan kota Mekah menuju ke Yathrib, Madinatul Munawwarah, supaya mereka bisa menegakkan agamanya. Bahkan pada konteks saat itu yang mau berhijrah, yang tidak mau meninggalkan kota Mekah untuk menuju kepada Madinatul Munawwarah, lalu mereka diwafatkan malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Kalimat Allah, dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan apa kamu ini? Maka mereka mengatakan, gitu ya, kami adalah orang yang tertindas, teraniaya di muka bumi, sehingga kami tidak bisa menegakkan syiar-syiar ibadah kepada Allah. Maka malaikat menggugat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di dalamnya? Jadi ada gugatan yang ditujukan kepada orang yang tidak mau untuk berubah, tidak mau untuk beralih dari keadaan ketertindasan mereka menuju kebebasan, ya, padahal kesempatan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi Allah ini luas dan segala sesuatu yang ada di sisi Allah jauh lebih besar lagi. Ini yang kemudian menjadi tuntutan dari hijrah. Jadi tentu orang berubah menjadi baik ini memang berat, tidak mudah, susah, ada tantangannya. Tetapi itulah hakikat dari kemanusiaan kita, untuk di-challenge, untuk diberikan tantangan, untuk diberikan satu peluang-peluang oleh Allah Subhanahu wa taala meraih sesuatu yang lebih indah, meraih sesuatu yang lebih baik, ya. Dan itu secara alami untuk menyaring manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakah orang-orang yang memiliki keimanan yang benar sehingga mereka sanggup mempertaruhkan segala hal yang lain untuk keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau manakah orang-orang yang pengakuan imannya tidak sungguh-sungguh sehingga kemudian ketika diseru untuk melakukan konsekuensi dari keimanannya itu, memenuhi konsekuensi dari keimanan itu, diantaranya pada waktu itu adalah hijrah, mereka kemudian ternyata enggan, mereka terpisah, mereka terfilter dari barisan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini dalam makna khusus diakhiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa Fathu Makkah, peristiwa pembebasan kota Makkah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-8 Hijriyah, di mana kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fath. Sesudah Fathu Makkah ini, maka tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Maknanya sesudah Makkah menjadi Darul Islam, menjadi negeri kaum muslimin, tentu tidak perlu lagi penduduk Makkah untuk berpindah ke Madinah, berpindah ke kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Yathrib ini. Karena apa? Karena untuk melaksanakan segala ketaatan, ibadah, syiar-syiar agama, baik Makkah maupun Madinah sudah sama-sama kondusif. Tidak ada lagi gangguan, tidak lagi kesulitan, tidak ada lagi tekanan-tekanan, penyiksaan-penyiksaan yang dulu dilakukan oleh para tokoh Quraisy kepada kaum muslimin. Sudah, maka kemudian di situ makna hijrah secara khusus di masa Nabi SAW berakhir. Akan tetapi hijrah dalam makna menjadi pribadi yang lebih baik, dalam makna meninggalkan kesalahan-kesalahan masa lalu menuju perbaikan diri di masa yang akan datang, dalam makna beralih dari situasi yang tadi secara umum digambarkan dari segala sesuatu yang menghalangi kita dari ridha Allah menuju kepada segala sesuatu yang membuat kita mampu meraih ridha Allah, maka ini semua masih terbuka sampai datangnya tanda kiamat yang besar. Ini termaktub dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan pintu hijrah, ya, hijrah masih akan terus ada sampai pintu taubat itu ditutup. Dan pintu taubat itu belum akan ditutup sampai matahari terbit dari barat.
Ya, kita tahu matahari terbit dari barat merupakan salah satu tanda besar akan datangnya kiamat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan hijrah masih terus ada. Ya, hijrah masih akan terus ada selama pintu taubat itu masih dibuka, dan pintu taubat belum akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit dari barat. Ini menunjukkan betapa kemudian makna hijrah itu bisa terus kita raih. Amal yang bernama hijrah itu masih bisa kita lakukan untuk meraih keutamaan-keutamaannya, meraih kebaikan-kebaikannya dari sisi Allah. Karena makna hijrah di sini adalah menjadi pribadi yang lebih baik, meninggalkan keburukan-keburukan masa lalu menuju kebaikan-kebaikan masa depan. Ini juga terbukti dalam sabda Nabi SAW yang lain. Beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi wal muhajiru man hajaras sayyi'at. Yang dimaksud orang muslim, kata Nabi SAW, adalah man salimal muslimun, orang yang sesamanya selamat, min lisanihi wa yadayhi, dari gangguan lisan dan tangannya. Masya Allah ya, mendalam sekali pengertian sebagai seorang muslim. Apakah kita sudah muslim? Itu jadi muhasabah ini, pertanyaan penting. Ketika ternyata yang disebut muslim adalah orang yang sesamanya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dia kaful adha, dia menahan diri dari menyakiti orang. Tidak dengan lisan, tidak dengan tangan. Itu baru muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi. Seorang muslim itu yang sesamanya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajaras sayyi'at. Adapun yang disebut sebagai muhajir, orang yang berhijrah adalah dia meninggalkan keburukan-keburukannya. Dia meninggalkan kejelekan-kejelekannya. Dalam makna keburukan-keburukan dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun akhlak, ataupun satu sifat yang ada pada dirinya, itu yang buruk-buruk ditinggalkan. Maka dia seorang muhajir, seorang yang hijrah, yaitu orang-orang yang meninggalkan keburukan-keburukan dan menuju kepada kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Nah, Bapak Ibu, insan perbendaharaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita sering singgung bahwa dalam hijrah ini kemudian secara personal, secara pribadi, masing-masing kita sangat membutuhkan kesadaran bahwa hijrah itu bermakna pertama pengorbanan, at-tadhiyah. Dalam hijrah itu pasti ada pengorbanan. Tidak mungkin hijrah itu santai-santai saja. Tidak mungkin hijrah itu podo ae dengan kemarin. Tidak mungkin hijrah itu tetap enak gitu ya. Dalam makna ya tidak ada yang hilang. Bukan, pasti. Hijrah itu kita meninggalkan sesuatu, maka kita kehilangan sesuatu. Kita terputus dari sesuatu. Kita terampas dari sesuatu. Mungkin sesuatu itu yang dulu selalu membuat kita nyaman. Mungkin sesuatu itu yang menjadi penopang hati kita, sandaran hidup kita, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berhijrah, dan itu harus ditinggalkan karena dia berkaitan dengan keburukan-keburukan, tentu itulah tadhiyah, itulah pengorbanan yang harus kita berikan di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian kita hijrah menjadi pribadi yang lebih baik, ada kebiasaan-kebiasaan lama yang harus kita tinggalkan. Padahal itu menyenangkan. Ada teman-teman lama yang kita mesti berpisah. Ya karena kalau bersama mereka kita tidak akan beranjak menjadi lebih baik. Mereka selalu memberikan pengaruh yang negatif kepada kita. Meskipun mereka teman-teman yang asyik, mereka teman-teman yang asoy, mereka teman-teman yang ya enak banget dijadiin teman gitu. Tapi kalau dampaknya buruk, pengaruhnya membawa kita kepada kemaksiatan misalnya, itu yang kita hindari. Ada bagian dari harta kita, pendapatan kita, apapun yang kemudian ada dalam hidup kita yang selama ini memberi kita kenyamanan-kenyamanan. Selera, ya mungkin dulu belum tahu ya, ternyata sukanya memakai yang haram atau memakan yang haram. Wah, itu enak banget gitu ya. Harus ditinggalkan kemudian untuk kemudian mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak, ya dulu bohong itu santai aja, ya kayak nggak merasa bersalah. Ya, sekarang begitu hijrah, ya ngerasa bohong ini suatu yang besar yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Atau ghibah, menggunjing. Dulu biang gosip nomor 1 sekantor. Gitu.
Tapi tahu kemudian ingin berhijrah menjadi lebih baik daripada pribadi yang sekarang, dia tinggalkan sifat negatif itu. Berghibah, dia unfollow akun-akun ya tentang gosip ya, dia matikan channel-channel tentang gosip, tentang berbagai pembicaraan tentang aib orang. Dia jaga jarak dari pembicaraan temannya tentang aib orang lain ya. Semuanya harus ditinggalkan. Itu adalah tadhiyah, itulah pengorbanan kita. Dalam kebangkitan, dalam kemerdekaan selalu ada yang harus dikorbankan, dan bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi refleksi itu sendiri. Betapa begitu banyak yang harus diberikan oleh para pahlawan kita untuk meneriakkan kata merdeka. Mereka bertaruh harta, mereka bertaruh nyawa, mereka mengorbankan segalanya di dalam berbagai bentuk perjuangan ya, untuk kemudian meraih kebangkitan dan meraih kemerdekaan. Ya, bagaimana kemudian para syuhada ya membasahi bumi Nusantara kita tercinta dengan darah mereka. Ya, kita melihat orang seperti Hairun, Sultan Ternate yang agung, yang dipanggul oleh putranya Sultan Babullah Datusyah itu dari benteng Portugis dalam keadaan bersimbah darah ya, dibunuh secara khianat. Lalu sang putra ya, Kaicilbab, Pangeran Babullah ini naik tahta menjadi sultan dengan sumpah masih dalam keadaan bajunya berlumuran darah ayahandanya. Ya, berapa banyak syuhada kita yang tidak dikenal, tidak tercatat namanya, gugur dalam berjuang meraih ataupun mempertahankan kemerdekaan. Atau berapa banyak yang diberikan oleh seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendidik putra-putri Indonesia agar kemudian mereka menjadi insan-insan yang intelek, menjadi insan-insan yang sadar, insan-insan yang bangkit untuk bangsanya. Sampai untuk membiayai guru-guru dari sekolah Muhammadiyah di awal diceritakan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengeluarkan mebel-mebel dari rumahnya untuk dilelang gitu ya. Demi apa? Supaya pendidikan tetap berlangsung, supaya sekolah tetap berjalan. Berapa banyak yang harus dikorbankan oleh seorang Cokro Aminoto ya, keluar masuk penjara, tapi dia terus membina masyarakat, membina murid-muridnya untuk menjadi insan-insan kebangkitan ya. Berapa banyak yang dikeluarkan oleh Sultan Siak Syarif Qasim untuk diberikan kepada pemerintah Republik Indonesia ya, sampai 12 juta gulden diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh Kesultanan Siak Sri Indrapura untuk Republik Indonesia. Berapa kilogram emas yang dikumpulkan oleh rakyat Aceh untuk membeli pesawat ya, yang akan menjadi penanda negara Republik Indonesia yang berdiri ini ya. Presidennya bisa naik pesawat, menteri-menterinya bisa naik pesawat karena emas yang dikumpulkan oleh inong-inong Aceh ya, perempuan-perempuan Aceh yang luar biasa dari perhiasan mereka. Berapa yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membiayai berjalannya pemerintah Republik Indonesia selama 4 tahun di Yogyakarta dari 1946 sampai 1950 ya. Ketika di Bangka menjemput Presiden Soekarno dari pengasingan, beliau masih menyerahkan 6,5 juta gulden. Dan itu pemberian terakhir, bukan itu. 6,5 ini the last, karena kemudian beliau mengatakan, terimalah ini, lanjutkan pemerintahan di Jakarta, karena Jogja sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang selama 4 tahun berapa yang beliau berikan, itu ya dalam buku Tahta untuk Rakyat itu disebutkan, beliau ketika ditanya ketawa, lah gimana ngitungnya orang setiap perlu itu ngambilnya nyakup pakai tangan itu ya, ngambil pakai tangan, karena saking banyaknya kebutuhan untuk membiayai pemerintahan, membiayai diplomasi, membiayai tentara, membiayai gaji para pegawai, membiayai perjuangan di berbagai lini, itu yang dikeluarkan Sultan dengan ngambil dari perbendaharaan keraton dengan nyakup pakai tangan, istilah beliau, dengan tangan itu penuh ya. Jadi mungkin ada dalam sejarah Direktorat Jenderal Perbendaharaan begitu ya, betapa luar biasanya sumbangan para pahlawan ini di awal kemerdekaan. Jadi tadhiyah ya, pengorbanan itu selalu relevan dalam hijrah. Tidak ada hijrah tanpa pengorbanan. Seperti juga sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka berhijrah, mereka tinggalkan segala miliknya di kota Makkah,
Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang dihadang oleh orang-orang Quraisy, ternyata orang-orang Quraisy menghendaki hartanya, maka dengan ringan dia lepas. Asalkan kalian biarkan aku bebas menyusul Nabi SAW hijrah ke Madinah, ambil hartaku kalau kalian mau. Gitu ya. Itu yang menjadi satu bentuk pengorbanan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian hijrah itu pasti ada tawakal, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersandar kepada hal yang duniawi sifatnya, bukan kepada kerabat, bukan kepada teman, bukan kepada makhluk, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, pangkat, apapun yang kita punya. Tidak. Hijrah kita harus disandarkan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pemurah dermawan kepada orang-orang hijrah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 misalnya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia temukan di jalan Allah itu ada karunia yang berlimpah. Ada karunia yang luas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Segala sesuatu yang tadi kita korbankan karena berhijrah, ada at-tadhiyahnya tadi, itu pasti akan diganti oleh Allah dengan segala sesuatu yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Jangankan hijrah dalam bentuk yang paripurna, harus meninggalkan segala sesuatu ya. Bahkan dalam perkara-perkara yang kecil, sepele, prinsipnya apa yang kita tinggalkan karena Allah, Allah pasti ganti yang lebih baik. Sayyidina Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, itu diceritakan bagaimana suatu sore dia karena hobinya adalah kuda, ya, senang. Dia lihat kuda-kuda itu, dia beri makan mereka, dia elus-elus punggungnya, ya. Dia, ya namanya dengan hobi itu kan kadang-kadang lupa waktu. Qadarullah ternyata beliau terlewat tidak melaksanakan sholat asar atau ibadah sore pada waktu itu karena sibuk dengan kuda-kudanya. Maka pada malam harinya dengan sangat menyesal dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, kuda-kuda ini yang telah melalaikan aku dari Engkau, melalaikan aku dari salat, dari ibadah kepadamu, maka untuk meraih kembali keridhaan-Mu ya Allah, aku sembelih mereka karenamu. Kemudian disembelih kuda-kuda itu. Nah, ini janji Allah. Allah itu kalau ada sesuatu ditinggalkan karena dia pasti ganti dengan yang lebih baik. Nah, untuk Nabi Sulaiman, Allah mengganti untuk Nabi Sulaiman alaihissalam kendaraan yang tidak perlu ngasih makan, tidak perlu ngasih minum, tidak perlu memandikan, tidak perlu merawat, tidak perlu memberi berbagai suplemen yang biasa kita sekarang. Enggak. Bahkan kecepatannya jauh lebih tinggi, bahkan dia jauh lebih nyaman, bahkan dia punya jangkauan pandang yang lebih luas itu. Ya, Allah mengganti Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kendaraan berupa angin yang mengisar, yang bertiup kemanapun beliau perintahkan. Ini prinsip, ya, bahwa kalau tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah pasti gantikan segala sesuatu yang kita tinggalkan dengan yang lebih baik. Abdurrahman bin Auf meninggalkan di Mekah kehidupan yang nyaman, meninggalkan di Mekah keluarga yang kaya raya, meninggalkan di Mekah segala fasilitas yang kemudian memudahkan dia. Tiba-tiba di Madinah, ternyata meskipun saudara Ansor yang menawarkan untuknya memberikan segala sesuatu miliknya dibagi dua, ya, rumah dua ambil satu, kebun dua pilih satu, istri dua, yang satu akan diceraikan dan dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf oleh Sa'ad bin Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu. Tetapi Abdurrahman bin Auf dengan penuh kehormatan, ya, itu mengatakan, tidak wahai saudaraku, tunjukkan saya jalan ke pasar. Menunjukkan satu kesandaran kepada Allah, kebersandaran kepada Allah yang sangat kuat, tidak bersandar kepada makhluk, kepada sama manusia, tetapi betul-betul kepada Allah. Dia yakin percaya Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan dia yakin percaya dengan tidak mengambil pemberian teman akan membebaskan hatinya dari belenggu, akan membuat dia merdeka sepenuhnya, akan membuat dia terlecut untuk lebih giat, lebih semangat, lebih cerdas di dalam bekerja. Tidak kemudian tergantung, terikat kepada hal-hal yang bisa justru bukannya mensupport, tetapi justru menghalanginya mencapai prestasi puncak. Kita ini kalau ada cadangan untuk lari, kita pilih lari daripada menghadapi kenyataan. Tapi kalau tidak ada tempat untuk lari, ya selain kepada Allah, tentu kita akan menghadapi segala tantangan di hadapan kita dengan lebih dahsyat.
Yang ketiga adalah at-ta'allum, tidak henti belajar. Orang yang berhijrah menjadi lebih baik itu tidak henti belajar. Ya, belajar untuk memperluas ilmu dan belajar untuk mengamalkan ilmu itu. Ya, apa yang kita ketahui, kita gunakan untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kalau kita tahu bahwa dusta itu dosa besar, bahwa dusta itu sangat terkait dengan keimanan, ya, di mana Rasulullah mengatakan seorang mukmin mungkin tergelincir di dalam dosa-dosa syahwatnya, ya, dia bisa mencuri karena terdesak kebutuhan mungkin, atau dia berzina karena lalai, tetapi dia tidak berdusta. Dia jujur kepada Allah, dia jujur tentang dirinya sendiri. Itulah orang beriman. Jadi dusta ini serius ini, bohong ini serius ini. Maka karena dia punya ilmu, dia memahami tentang betapa berbahayanya kebohongan, dia tinggalkan kebohongan. Dia menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan kebohongan. Latihan mungkin 3 bulan atau 4 bulan. Pokoknya dalam 3 bulan ini saya akan berjuang keras untuk tidak berbohong. Kalau saya sampai berbohong, ya, dalam 3-4 bulan ke depan sesuai program saya ini, maka saya akan mendenda diri saya sendiri, gitu ya. 1 kali bohong itu dendanya sedekah 1 juta rupiah untuk panti asuhan, 1 juta rupiah untuk fakir miskin, 1 juta rupiah untuk, misalnya begitu. Ini artinya memprogram diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk belajar, mendapatkan ilmu, lalu belajar mengaplikasikan ilmu tersebut. Oh, yang saya tahu menggunjing ghibah itu bikin pahala kita diambil orang. Orang yang digunjing itu nanti akan menggugat kita, mengambil pahala kita. Kalau pahala kita habis, dia akan memberikan dosanya kepada kita. Karena tahu dengan ilmu itu, maka dia mengubah dirinya menjadi orang yang anti gunjing, anti ghibah. Maka 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan fokus dia memperbaiki diri untuk meninggalkan pergunjingan. Baru nanti bulan keempat misalnya dia berganti program lagi. Oh, alhamdulillah soal dusta sudah beres. Sekarang saya alhamdulillah jujur. Alhamdulillah soal bergunjing, soal gosip sudah beres. Sekarang saya bukan biang gosip lagi. Nah, apalagi yang bisa kita perbaiki dari diri kita? Apalagi yang bisa kita improve dari diri kita, ya? Apalagi yang bisa kita tingkatkan value-nya bagi diri kita, itu yang kita pelajari, kita amalkan. Kita pelajari, kita amalkan. Dan yang keempat, tawadhu. Tetap bagaimanapun juga menjadi insan yang bangkit dengan hijrah itu. Jangan sampai membuat kita sombong, meremehkan yang lain. Apalagi memandang rendah kepada teman-teman yang mungkin belum dapat hidayah, belum dapat hijrah. Katakan pada diri kita, kalau bukan karena karunia Allah, hidayah Allah, saya lebih jelek daripada orang itu. Saya lebih menjijikkan daripada orang itu. Saya lebih, subhanallah, ya, ini kesadaran pribadi yang memang mahal, bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita, kebaikannya betul-betul berasal dari Allah. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih bagus, bukan karena kita usahanya lebih berat, lebih besar, lebih dahsyat, bukan. Tetapi lebih kepada bagaimana Allah telah mengaruniakan hidayah kepada kita. Kesadaran ini akan membuat kita tawadhu, membuat kita tidak merasa lebih daripada orang lain. Karena kita tidak tahu ending. Jangan-jangan kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah tidak dikaruniai istiqomah. Jangan-jangan orang yang masih dalam gelimang kemaksiatan, di akhir hayat Allah berikan hidayah. Kita tidak pernah tahu. Jadi ini adalah satu misteri di sisi Allah untuk membuat kita senantiasa rendah hati, senantiasa tawadhu, senantiasa andap asor, senantiasa humble, ya, gitu ya, di hadapan Allah, lebih-lebih juga di hadapan sesama manusia. Ini yang akan menjadi penguat kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hijrah kita. Nah, tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Di hari Jumat ini adalah hari tentang wasiat takwa, dan ya, hijrah bangkit bagi seorang mukmin itu tentu ada wasiat penting yang penting untuk kita ingat-ingat. Saya teringat bahwa ketika Abu Dzar Al-Ghifari maupun Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu akan bertugas ke kota lain, dalam kasus Mu'adz diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman, untuk bertugas di tempat yang jauh, maka Nabi SAW memberikan wasiat yang sangat relevan untuk menjadi renungan kita. Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, susuli setiap keburukan yang terlanjur kau lakukan dengan kebaikan supaya bisa menebusnya, dan berakhlaklah kepada sesama dengan akhlak yang mulia. Ini saya kira 3 prinsip pokok dari
hijrah kita sebagai pribadi untuk menjadi yang lebih baik. Bukan lebih baik daripada orang lain. Kita akan kesulitan kalau kita kemudian mengukur kebaikan kita itu dengan membandingkannya dengan orang lain. Tidak produktif dan tidak sehat kalau kita hanya berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Kita akan jauh lebih baik di sisi Allah kalau kita senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dibandingkan diri kita sendiri kemarin. Jadi orang mukmin itu tidak kemudian semangatnya tumbuh dari menjadi lebih baik daripada tetangga sebelah, menjadi lebih baik daripada teman sekantor, menjadi lebih baik daripada yang lain. Bukan itu. Semangatnya seorang mukmin terutama adalah menjadi lebih baik daripada dirinya sendiri kemarin. Saya hari ini harus lebih baik daripada saya kemarin, saya besok harus lebih baik daripada saya hari ini. Kalau itu senantiasa dalam kehidupan manusia, maka insya Allah kita akan selalu improve, kita akan selalu naik tadi ya. Maka betul yang dikatakan Nabi SAW, pertama ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah engkau berada. Kenapa Nabi SAW memberikan penekanan kepada kata-kata dimanapun engkau berada? Agar kita tahu bahwa pengawasan Allah melekat. Pengawasan Allah, muraqabatullah, innallaha kana alaikum raqiba, bahwa Allah itu maha mengawasi kita itu pengawasannya senantiasa kokoh, tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada keadaan, tidak ada ruangan yang tidak dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. CCTV bisa kita akali, ya, tetapi kameranya raqib, atid itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa di-skip, tidak bisa diedit oleh kita semua akan menjadi laporan di sisi Allah pada hari yang disebut sebagai Yaumil Hisab, tempat manusia ditampakkan semua nikmat yang Allah anugerahkan dan semua amal yang dia lakukan, lalu dia merasa malu kepada Allah sehingga dia berkeringat dingin. Ada yang tenggelam dalam keringat dinginnya sendiri, ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pundak, ya, sampai seluruh badan. Kalau kemudian ternyata ya kita semua ternyata bintang film, ya, film kehidupan yang ditayangkan itu menunjukkan begitu banyak hal memalukan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat Allah yang dia gunakan untuk bermaksiat. Tentu ini akan menjadi satu rasa malu luar biasa yang tadi sudah Rasulullah gambarkan, menghasilkan keringat dingin yang bisa menenggelamkan orangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini adalah asas dari ketakwaan, kesadaran bahwa dimanapun kita berada, kapanpun itu Allah maha mengawasi dan malaikat mencatat amal perbuatan kita. Malaikat merekam seluruh kehidupan kita dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, dari sejak kita balik sampai kita mati. Yang kedua, pesan Nabi SAW kepada orang-orang yang beliau tugaskan ini adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan susuli segera keburukan yang terlanjur kalian lakukan dengan kebaikan, niscaya bisa menghapusnya. Bertakwa kepada Allah itu perjuangan. Menjaga diri dari kemaksiatan itu perjuangan. Semua hal yang kita laksanakan ini perjuangan yang pasti ada musuhnya. Salah satu musuhnya yang paling dahsyat namanya syaitan. Dan syaitan akan selalu meniupkan kelalaian, kealpaan, lupa, ya, meniupkan penyepelean, ya, meniupkan kondisi di mana kita merasa bahwa ini tidak apa-apa dilanggar. Ini yang dilakukan oleh syaitan. Maka kalau kita kemudian berada dalam keadaan tersebut, tadinya jaga komitmen, tapi ternyata ada titik-titik di mana kita, kata orang Jawa, kecemblong, ya. Titik-titik di mana kita kemudian terjerumus dalam jebakan-jebakan syaitan. Maka ada solusinya, yaitu wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita mengalami kelalaian, kealpaan sehingga jatuh ke dalam pelanggaran, apa yang harus dilakukan? Kata Nabi SAW adalah susuli segera keburukan yang sudah terlanjur kau lakukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, menebusnya. Ya, dihapus, alhamdulillah. Tapi menebus sama sekali mungkin tidak, ya. Waktu yang kita gunakan, tenaga yang kita gunakan, harta yang kita gunakan untuk bermaksiat kan sama sekali tidak akan kembali. Tetapi Allah begitu maha pemurah dengan mengatakan wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, susuli segera keburukan yang terlanjur dilakukan
dengan kebaikan yang bisa kita lakukan supaya bisa menghapusnya, supaya bisa menebusnya. Kalau kita melakukan satu pelanggaran, berikan konsekuensinya kepada diri kita. Hukum diri kita, laksanakan kebaikan sebagai penebusnya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah masuk ke kebunnya, seperti kasus Nabi Sulaiman, dia sangat terpesona dengan kebun yang hampir ranum, yang mendekati panen. Maka dia keluar dari kebunnya, ternyata jamaah sholat asar sudah bubar dari masjid. Maka dia menyesal dan kemudian mengatakan, ya Allah, ini gak boleh dibiarkan. Lalu dia menghadap kepada Nabi SAW, kemudian menyerahkan kebunnya ini untuk infak fisabilillah. Jadi susuli segera keburukan dengan kebaikan, niscaya bisa menghapusnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, sedekahkanlah saja hasil panennya, tetapi kebunnya pertahankan untukmu, supaya nanti waktu lain kamu bisa bersedekah lagi. Masya Allah, ini kebijaksanaan Nabi SAW. Wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Lakukan segera, kalau kita lalai, kalau kita tembus, ya, tergoda oleh syaitan melakukan satu keburukan, susuli dengan kebaikan supaya bisa menebusnya. Ini prinsip yang sangat luar biasa, ya. Kalau kita punya kesalahan, segera tebus. Kalau kita punya kesalahan, segera susuli dengan kebaikan. Ini prinsip kedua yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu logikanya tidak bisa dibalik. Maksudnya dibalik itu by planning. Misalnya begini, saya hari ini jam 9 sampai jam 12 nawa itu mau maksiat dulu, nanti jam 12 sampai jam 3 insya Allah saya mau istighfar, taubat dan berbuat baik gitu. Ini tidak bisa di logika begini karena kita tidak tahu umur. Ya, kalau umur kita tidak sampai jam 12, naudzubillah min dzalik, tentu akan menjadi berbahaya, yaitu kita mati dalam keburukan. Kita mati di atas keburukan. Jadi ini prinsipnya tidak bisa dibalik, yaitu wah ini saya umur sekarang sampai umur 40 rencana mau saya pol-pol ke dulu maksiat, senang-senang hidup ini dinikmati. Nanti umur 40 ke atas saya mau bertobat dan menyusuli dengan kebaikan supaya bisa menghapusnya. Ini tidak bisa. Makna kalimat doa bi'isayyatil hasanat tamhuha adalah yang kita lakukan spontan, yang kita lakukan kejeglong karena kelalaian sesaat sehingga kemudian kita melakukan kemaksiatan, maka kita susuli dengan kebaikan. Dan tadi intinya nggak bisa by planning gitu ya, diatur-atur waktunya kapan akan bertobat. Oh nanti kalau umur 40, oh nanti kalau jam 12 malam, oh nanti kalau setengah 3 pagi, oh gitu ya, itu tidak bisa. Itu ya. Jadi wa'at bi'isayyatil hasanat tamhuha, ketika kita menyadari kita baru saja melakukan keburukan, ya segera susuli dengan kebaikan. Dan terakhir Nabi SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada sesama dengan akhlak yang mulia. Inilah puncak dari menjadi pribadi terbaik tadi. Berakhlak kepada manusia. Perhatikan kalimat Nabi SAW. Wa khaliqin nasa. Rasulullah tidak mengatakan wa khaliqil muslimina atau wa khaliqil mu'minina. Rasulullah tidak mengatakan dan berakhlaklah kepada orang beriman dan berakhlaklah kepada sesama muslim. Bukan. Rasulullah mengatakan berakhlaklah kepada semua manusia. Yang sesama mukmin, berakhlak mulia adalah hak ukhuwah mereka. Kepada yang belum beriman, berakhlak mulia kita adalah hak dakwah mereka. Jadi akhlak mulia kita bagi sama mukmin adalah hak ukhuwah, bagi orang-orang yang belum beriman itu adalah hak dakwah. Mereka perlu mengenal Islam dari pribadi-pribadi yang mengamalkannya. Mereka perlu mengenal kebenaran, al-haq, tauhid dari kita yang bisa memperlihatkan betapa indahnya akhlak Islam yang tumbuh dari iman Islam, yang tumbuh dari bercabang-cabang dari ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, akhlak mulia selalu menempati tempat tertinggi di sisi Allah, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada istrinya, kalau nanti ada wanita menikah lebih dari sekali di dunia, nanti di akhirat yang mana suaminya? Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, dia akan dipersilakan memilih dan dia pasti akan memilih yang akhlaknya paling mulia. Ya, dalam segi yang paling sepele pun akhlak mulia itu yang terbaik. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu ya, sesungguhnya akhlak yang mulia itu bisa membersihkan dosa-dosa kita yang tidak hapus oleh istighfar, yang tidak tidak terkikis oleh mohon ampun yang biasa-biasa saja. Tetapi dengan akhlak yang mulia, dia seperti matahari yang panas itu melelehkan es,
membersihkan dengan luar biasa. Itulah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jazakumullah khairan Pak Dirjen beserta seluruh jajaran rekan-rekan insan perbendaraan yang dimuliakan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan ya, pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teramalkan dan pahalanya mengalir bagi Bapak Ibu dan juga bagi kami yang menyampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.